Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا wa innallaha lama'al muhsinin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke dunia ini bukan atas kemauan kita. Kita datang ke dunia ini bukan atas kemauan orang tua kita. Kita datang ke dunia ini juga bukan karena kemauan pemerintahan kita. Tapi kita di dunia ini datang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita ke dunia ini tidak bertanya kepada kita, kamu mau ke dunia atau tidak? Tidak. Kita mau, ya kita tetap wujud. Kita tidak mau, ya kita tetap wujud tanpa bisa menolaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Kita butuh udara, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan udara. Kita butuh nasi, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan padi. Kita butuh daging, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan ayam, siapkan kambing, siapkan sapi. Segala perkara yang dibutuhkan manusia, semakin dibutuhkan, semakin banyak jumlahnya. Manusia ini senengannya makan ayam, maka ayam disembelih tiap hari nggak habis-habis. Tapi perkara-perkara yang tidak dibutuhkan manusia, harimau, kucing, maka walaupun nggak pernah disembelih, jumlahnya nggak bertambah banyak. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mewujudkan kita. Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Allah Subhanahu wa taala mencukupi kebutuhan kita. Maka bagi orang yang berpikir, dia akan mengatakan, untuk apa Allah mengirim saya ke dunia ini? Saya ini di dunia datang bukan atas kemauan saya. Sampai dunia semua kebutuhan saya dicukupi olehnya. Untuk apa saya kok ada di dunia ini? Untuk apa? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang berhak menjawab untuk apa kita dikirim ke dunia ini, kecuali penciptanya sajalah yang berhak menjawabnya. Selain Allah Subhanahu wa taala, kalau berani menjawab mesti salah, karena dia tidak tahu tujuan kita dikirim ke dunia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan para nabi, turunkan para rasul. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada manusia ini
apa tujuan kita hidup di dunia ini. Dan di antara nabi, di antara rasul yang dikirimkan oleh Allah untuk menyampaikan urusan ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, itulah nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini dikirim oleh Allah kepada manusia untuk menunjukkan kepada manusia sebetulnya kamu itu dikirim untuk apa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau Al-Qur'an. Di mana di dalam Al-Qur'an itu isinya adalah tata cara hidup seorang manusia di dunia ini. Siapa saja manusia yang dia hidup mengikuti Al-Qur'an, yang sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang mulia di dunia maupun di akhirat. Dan siapapun yang hidup di dunia ini tidak mengikuti Al-Qur'an dan tidak mengikuti arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan celaka untuk selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an itu jumlahnya 30 juz. Tetapi Al-Qur'an yang begitu panjang tadi diringkas di dalam Al-Fatihah. Kalau orang itu mau merenungi, kalau orang itu mau memahami, maka dia akan faham bahwasannya surat Al-Fatihah ini menerangkan ringkasan Al-Qur'an. Dan di dalam surat Al-Fatihah ini manusia akan mengerti untuk apa toh sebenarnya kamu diciptakan tuh, untuk apa toh. Maka Al-Fatihah ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat Bismillahirrahmanirrahim di dalam permulaan Al-Qur'an. Para ulama katakan ini menunjukkan bagaimana kita ini memulai segala sesuatu dengan bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar fahuwa aqta. Setiap tindakan yang tidak kita sertai dengan bismillah, maka perbuatan tersebut menjadi abtar, menjadi aqta, terpotong barokahnya. Jadi apa-apa itu kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan jadi nggak ada barokahnya. Ngaji nanti juga nggak ada barokahnya, dakwah juga nggak ada barokahnya, ke sawah juga nggak ada barokahnya. Nah, ketika orang itu berbuat segala sesuatu itu nggak terasa barokahnya, maka dia nanti akan menganggap amalan itu sebagai amalan-amalan biasa. Saya sudah dakwah kok kayaknya nggak ada perkembangan toh. Saya ini sudah jauhlah kok kayaknya nggak ada perkembangan toh. Berarti jauhlah ini kayaknya nggak bagus kayaknya ini. Kita jauhlah nggak ada perkembangan, kita dakwah nggak ada kesan, itu sebetulnya karena kita jauhlah tidak membaca bismillah. Ini sebetulnya karena kita dakwah tidak membaca bismillah, sehingga akhirnya tampaknya kita dakwah tetapi kita kehilangan barokah. Maka dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini memulai segala sesuatu dengan bismillah. Insyaallah hadirin. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah dengan menyebut nama Allah, berarti ini termasuk zikir. Para ulama juga katakan bismillah zikir ditulis di awal ayat, menunjukkan bagaimana kita memulai segala tindakan kita dengan bismillah. Kita mulai seluruh tindakan kita dengan zikrullah. Para ulama katakan orang itu kalau zikir
di dalam amalannya, maka ini seperti lampu yang ada setrumnya. Alat-alat elektronik, kipas angin, AC, lampu, kalau ada setrumnya bagaimana? Maka lampu 5 watt pun akan bisa menerangi sekitarnya. Ini lampu 1000 watt, nggak ada listriknya, maka lampu tadi nggak akan bisa menerangi. Walaupun satu kamar pun nggak akan bisa diterangi oleh lampu 1000 watt tadi. Nah, begitu juga amalan kita. Amalan kita sholat, amalan kita dakwah, bayan, jauhlah khususi, usuli. Kalau khususi kita, usuli kita tidak kita sertai dengan zikrullah, maka amalan kita ini menjadi hampa. Amalan kita ini menjadi tidak ada rasanya. Amalan kita ini menjadi tidak ada cahayanya, sehingga amalan kita tidak mendatangkan pertolongannya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini usaha selalu ingat kepada Allah dalam setiap tindakan kita. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang amalannya selalu mendatangkan hidayah? Orang yang amalannya selalu mendatangkan hidayah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah itu? Dalam suatu hadis dikatakan, kana yadhkurullah fi kulli ahyanih. Rasulullah itu selalu ingat kepada Allah dalam setiap kondisi, setiap keadaan, kapan saja, di mana saja, bahkan ketika tidur masih selalu ingat kepada Allah. Maka ketika Rasulullah itu zikir 24 jam, 24 jam Rasulullah itu mendatangkan hidayah. Tidurnya Rasulullah mendatangkan hidayah, makannya Rasulullah mendatangkan hidayah, berjalannya Rasulullah mendatangkan hidayah, tutur katanya Rasulullah mendatangkan hidayah, semuanya mendatangkan hidayah. Di antara sebabnya karena Rasulullah selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini usaha untuk zikrullah. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang layak dipuji di dunia ini hanya dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak pantas dipuji. Kenapa hadirin mulia? Karena selain Allah itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan kehebatan, itu karena diberi oleh Allah. Kalau orang itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terkagum-kagum dengan orang yang pintar. Perasaan kita, kepintaran itu dimiliki olehnya. Sebetulnya tidak. Kepintaran itu yang memiliki Allah. Bila Allah berkehendak untuk mencabut kepintaran tadi, maka seketika orang itu langsung gila. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kepintaran itu dari Allah. Maka orang pintar itu tidak layak dipuji. Yang layak dipuji yang memberi kepintaran kepada manusia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kuat seorang pendekar sekali mukul orang langsung mati umpamanya. Itu sebetulnya kekuatan yang memberi Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan dia. Kalau Allah berkehendak maka dia langsung sakit, dia nggak akan bisa bergerak apa-apa. Segala kebaikan yang ada di dunia ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang layak dipuji hanyalah Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu layak dipuji dari segala arahnya. Semua tindakan Allah, semua perbuatan Allah itu layak dipuji. Allah menciptakan para nabi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan para rasul, itu layak dipuji.
Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Firaun. Itu juga layak dipuji juga. Loh, Ustaz, bagaimana kok menciptakan Firaun, menciptakan iblis layak dipuji? Untuk memudahkan pemahaman kita, apakah kita pernah mendengar namanya film, Pak? Pernah mendengar namanya film? Mungkin zaman-zaman kita belum kartun dulu, sering namanya film itu. Film itu apa toh? Film itu sebuah cerita. Di dalamnya ada tokoh utamanya, di dalamnya ada penjahatnya, ya kan? Di dalamnya ada orang-orang yang memerangi tokoh utamanya, tapi akhirnya tokoh utamanya menang. Ketika orang itu melihat film sampai selesai dan film itu begitu seru, maka apa yang kita katakan? Masya Allah, pintar sekali orang yang ngarang cerita ini. Siapa sutradaranya? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini sebetulnya adalah kehidupan yang sudah diatur oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang kafir ini untuk lahan dakwahnya para nabi. Sehingga nabi itu tampak mulianya, sehingga nabi itu tampak hebatnya. Maka wujudnya iblis di dunia ini, wujudnya orang kafir di dunia ini, karena diciptakan oleh Allah, itu juga layak dipuji juga. Andai kata semua orang itu tingkatannya seperti para nabi, maka kemuliaan para nabi tidak tampak. Kemuliaan seseorang itu tampak ketika ada orang hina. Orang pintar itu tampak ketika ada orang bodoh. Maka Allah menciptakan orang bodoh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang kafir, itu sebetulnya harus dipuji juga. Andai kata orang kafir itu tidak ada, maka orang iman tidak tampak mulianya. Tapi hadirin mulia, bukan berarti karena semua itu ciptaan Allah semuanya baik, tidak. Yang buruk tetap buruk, yang baik tetap baik. Para nabi tetap mulia, iblis dan orang kafir tetap buruk. Ini harus kita pahami, jangan salah paham. Sebagian orang mereka mengatakan karena semua ciptaan Allah maka semua baik. Salah. Karena semua ciptaan Allah maka nilailah semua itu menurut penilaian Allah. Kalau Allah menilai para nabi harus dimuliakan, harus dihormati dan harus diimani, ya kita harus menghormati mereka, memuliakan mereka, mengimani mereka. Kalau Allah mengatakan iblis, orang-orang kafir, itu orang yang dibenci oleh Allah, orang-orang buruk, maka kita juga harus menganggap mereka buruk, tidak boleh menganggap mereka baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu pemelihara alam semesta. Semuanya dipelihara oleh Allah. Tumbuh-tumbuhan dipelihara sehingga akhirnya menjadi tumbuhan yang sehat. Tanaman-tanaman dipelihara, manusia dipelihara. Seorang bayi yang baru lahir di dunia dipelihara. Ketika sudah besar dipelihara, ketika sudah tua pun tetap dipelihara oleh Allah. Maka segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, afdhalud du'a alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu di samping pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya alhamdulillah itu adalah doa juga. Bahkan bukan hanya doa, seutama-utamanya doa. Hadirin mulia, kalau ada orang datang kepada kita, kemudian dia itu mengatakan, Pak, Masya Allah, Bapak itu saya dengar itu paling suka sedekah Bapak itu. Pokoknya setiap orang yang datang tuh Bapak itu ceritanya orang-orang itu mesti sedekah. Bapak itu betul-betul luar biasa. Maka bagi orang yang paham, ketika dipuji seperti itu dia punya kepahaman. Oh, yang muji tadi kayaknya minta uang ini. Maka tanpa meminta langsung diberi uang. Nah begitu juga kalau kita ini memuji Allah, ya Allah Engkau ini yang maha mengetahui, maknanya ya Allah saya minta ilmu. Kalau kita itu memuji Allah, ya Allah Engkau ini maha kaya, maknanya kita itu minta rizki.
Nah, kalau kita itu memuji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maknanya ya Allah, saya ini minta segala kebaikan yang ada di dunia ini dan yang ada di akhirat. Maka alhamdulillah itu afdhalud doa, doa yang pendek tapi sebetulnya minta segalanya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini biasakan diri kita doa dengan alhamdulillah. Insyaallah hadirin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah itu adalah sebuah doa. Maka jangan kita katakan alhamdulillah di saat duit kita banyak, habis panen alhamdulillah, tanggal muda alhamdulillah, nanti kalau sudah tanggal tua astagfirullah. Alhamdulillah itu diucapkan fis-sarra'i wad-dharra, di saat longgar, di saat sempit, saat gembira, saat susah, tetap doanya alhamdulillah. Karena apa? Karena alhamdulillah itu adalah sebuah doa. Doa itu ketika longgar juga harus diucapkan, ketika sumpek juga harus diucapkan. Maka bagaimana kita ini biasakan mengucapkan alhamdulillah fi kulli hal, ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pemurah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Pemurah. Maknanya Allah Maha Pemurah itu bagaimana? Orang kafir, orang iman, orang maksiat, orang taat, semua dipelihara oleh Allah. Andai kata Allah Subhanahu wa taala itu tidak Maha Pemurah, maka orang kafir itu menghirup udara satu sedotan saja nggak dikasih oleh Allah. Orang kafir masih bisa bernapas, orang kafir masih bisa makan, orang kafir masih bisa dapat duit, itu karena murahnya Allah. Kalau Allah tidak murah, kok duit? Orang kafir itu dikasih hidup itu sudah gak dikasih sama Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu orang kafir dirawat, orang iman dirawat, semuanya dirawat. Karena apa? Karena murahnya Allah. Kemudian ada orang tanya, Pak, kalau memang Allah itu murah, kenapa urusan harta yang dimurahi ke orang kafir? Kalau orang kafir miliuner, miliarder, jutawan tuh banyak orang kafir. Tapi kalau orang iman, rata-rata itu kuli, tukang macul, ya, tukang buruh, kuli bangunan, tukang bangunan. Nah, kenapa kok urusan dunia yang lebih dimurahi itu orang-orang kafir itu kenapa? Maka kita mengatakan Allah memberi kita dunia sedikit itu karena saking sayangnya Allah kepada kita. Loh, kok sayang? Hadirin yang mulia, dunia itu menurut Allah itu lebih hina daripada sampah. Menurut Allah dunia itu lebih hina daripada sampah. Kalau kita ini di rumah kita ada sampah begitu banyak, kemudian anak kita datang mau membersihkan sampah, maka kita mengatakan jangan nak, biar dibersihkan pembantu saja. Nah, jadi karena anak kita itu kita cintai, anak kita nggak boleh tangannya kotor kena sampah. Yang boleh kotor kena sampah itu pembantu, kuli. Yang tidak kita cintai, ya kamu ambil sampah sebanyak-banyaknya nggak masalah. Tapi anak, keluarga yang kita cintai nggak boleh nyentuh sampah. Lah begitu juga hadirin mulia. Orang iman itu adalah orang-orang dicintai oleh Allah. Maka orang iman nggak boleh terlalu banyak megang sampah. Nah, megang sampah itu boleh sedikit-sedikit biar bisa hidup di dunia. Tapi kalau banyak-banyak tidak usah. Maka hadirin mulia, kalau kita itu diberi rezeki yang tidak terlalu banyak oleh Allah, jangan mengeluh. Justru ini tanda cintanya Allah kepada kita. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Tapi ingat, yang disayangi oleh Allah hanyalah orang-orang iman. Yang disayangi oleh Allah itu hanyalah orang iman. Dimurahi dengan disayangi itu lebih tinggi mana hadirin?
lebih tinggi disayangi. Kalau dimurai mungkin saja habis itu dipentung itu bisa, tapi kalau disayangi tidak mungkin disiksa. Lah alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan pilihan Allah, kita ini ada tanda-tanda disayangi oleh Allah. Maka bagaimana ini kita syukuri dengan sebetul-betulnya. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini semua orang dimurai. Orang kafir diberi harta, orang iman diberi harta, tapi ingat, harta kita akan diurus oleh Allah. Maliki yaumiddin. Nanti akan ada hari pembalasan, kita akan diurus oleh Allah. Kamu dapatkan harta dari mana? Kamu dulu saya beri harta, kamu gunakan untuk apa? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diurus dengan sedetail-detailnya. Tidak ada satupun tindakan kita yang tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai amalan zahir sampai amalan batin, sampai niat-niat kita yang kecil-kecil itu semua diurus oleh Allah. Maka sikap kita bagaimana setelah tahu seperti ini? Sikap kita berhati-hatilah di dalam amal di dunia ini. Insyaallah hadirin. Hadirin mulia, amalan kita itu diurus mulai zahirnya sampai batinnya. Dulu kita dengarkan bayan, kemudian kita ini ada ngelamunnya, itu nanti ada datanya itu. Ini kita tidur ada ngobrolnya, nanti ada datanya itu. Kita dulu khurut fisabilillah, kemudian ada mampir ke warungnya, ada ngerokoknya, itu ada datanya semua. Masya Allah. Kita tidur ketika bayan umpamanya, itu nanti juga ada urusannya. Maka bagi orang iman yang berpikir, dia mesti hati-hati dalam beramal. Jangan sampai amal-amal dia di dunia ini menyulitkan dia di akhirat nanti. Maka bagaimana kita usaha hati-hati hidup di dunia. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah orang itu melihat kehebatan Allah, murahnya Allah, sayangnya Allah, Allah itu maha penguasa di dunia di akhirat, maka dia punya kesimpulan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah. Jadi orang itu setelah melihat keagungan Allah, maka kesimpulannya hanya satu saja, hanya kepada Engkau kami menyembah. Dan setelah kita melihat Allah itu yang mendatangkan kebaikan segala-galanya di dunia ini dan di akhirat nanti, maka kesimpulan kita hanya satu, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi kalau orang itu memahami semua dari Allah, yang layak diharapkan hanya Allah, maka dia mesti akan minta tolong hanya kepada Allah. Kita itu masih minta tolong kepada makhluk. Kalau punya masalah kita datang kepada orang, Pak sebetulnya saya punya masalah. Kalau kita ini kesulitan urusan uang, kita utang sana, kita utang sini, kita merengek orang ke sana, kita merengek orang ke sini. Tindakan kita semuanya ini sebetulnya karena kita belum paham siapakah Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita paham siapakah Allah Subhanahu wa taala itu, maka setiap ada masalah yang kita ingat mesti hanya Allah, yang kita minta tolong mesti hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita latih kehidupan kita selalu minta tolong kepada Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin mulia, kita ini sekarang minta tolong kepada Allah yang besar-besar aja. Ya Allah, saya minta surga. Ya Allah, lindungilah dari neraka. Tapi perkara-perkara kecil kita ini suka menyelesaikan dengan makhluk. Maka ini tindakan yang salah. Kita bagaimana selesaikan urusan besar, selesaikan urusan kecil dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Para sahabat itu enggak punya garam, minta kepada Allah. Para sahabat itu sawahnya kekeringan, sholat minta kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana? Ini nggak ada hujan ini, disele. Nah, saya ini sakjame piro sakjame. Masya Allah. Ketika kekeringan ingat diesel, ketika kelaparan ingat nasi, ketika masalah ingat orang lain. Hadirin yang mulia,
Masalah itu yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita itu masalah yang memberi Allah, kemudian kita minta penyelesaian kepada makhluk, maka Allah akan marah kepada kita. Masalahnya akan semakin dipanjang-panjangkan, semakin disulit-sulitkan. Hadirin mulia, ini sekedar perumpamaan yang Allah tidak boleh diumpamakan seperti ini. Ini bapak kita nguji kita. Kita sebagai anak ini diuji. Nanti kalau kita itu lulus ujian dari bapak kita, maka kita akan dikasih uang yang banyak. Kemudian ketika kita diuji oleh bapak kita malah lapor kepada orang-orang desa saya ini diuji bapak saya. Maka apa yang terjadi? Bapaknya langsung datang, pukul kepala kita nanti. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu memberi ujian kepada kita, biar kita ingat kepada Allah, biar kita minta tolong, sehingga akhirnya dilonggarkan oleh Allah. Nah, kalau kita ini punya masalah istri, lapor seluruh dunia. Ketemu Karkun, Pak, sebetulnya ini istri saya ini, Masya Allah, semenjak saya dakwah ini loh, kok diomong itu angin setengah mati. Nah, nanti ketemu pedagang diomongi, ketemu tukang sayur diomongi, ketemu di sawah diomongi. Nah, akhirnya satu dunia tahu semua bahwasanya kita ini orang bermasalah. Hadirin mulia, kalau kita itu melaporkan masalah kita kepada makhluk, nanti istri kita tuh wabah galaknya, tuh wabah menyakitkan kita. Tapi ketika istri kita menyakiti kita, istri kita mencaci kita, ya Allah, yang memegang hati istri saya itu Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri saya baik kepada saya. Doa, pulang langsung selesai semua. Maka kita biasakan selesaikan masalah dengan minta tolong kepada Allah. Insyaallah hadirin. Minta tolong urusan apa? Minta tolong urusan apa saja, tetapi minta tolong yang terpenting, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Makan itu penting, tidur itu penting, uang itu penting, pekerjaan itu penting, tapi yang terpenting diberi hidayah oleh Allah. Kalau orang itu di dalam hatinya ada hidayah, maka bagaimanapun keadaannya, dia itu paling melarat di dunia, dia nggak punya apa-apa, tetap dia akan jadi calon ahli surga. Tapi kalau hidayah tidak ada, walaupun semuanya ada, rumah ada, istri ada, mobil ada, pabrik ada, kekayaan melimpah ruah, maka dia ini akan di neraka selama-lamanya. Maka kita ini minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus. Saking pentingnya kita doa ihdinas siratal mustaqim, sampai satu hari diulang minimal 17 kali. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini doa ihdinas siratal mustaqim setiap saat supaya Allah memberi kita hidayah. Insyaallah hadirin. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapakah yang orang diberi nikmat itu? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang pertama nabiyyin, para nabi. Yang kedua siddiqin. Yang ketiga syuhada, yang keempat sholihin. Jadi yang kita minta itu jalannya 4 orang ini. Yang pertama adalah jalannya para nabi. Inilah yang kita minta setiap kita sholat. Jalannya para nabi itu apa? Jalannya para nabi itu secara garis besarnya adalah memperjuangkan agama, mendakwahkan agama 24 jam. Inilah yang kita minta kepada Allah. Maka kalau kita doa kepada Allah, ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus, maknanya ya Allah, tunjukilah saya jalannya para nabi, sehingga Engkau menolong saya untuk dakwah setiap saat. Insyaallah hadirin. Kemudian yang kedua, jalannya para siddiqin. Para siddiqin itu apa?
Para siddiqin itu amirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Para siddiqin itu maknanya orang-orang yang bertanggung jawab urusan agama. Tidak hanya dakwah saja, tapi tanggung jawab urusan dakwah. Walaupun kita ini orang paling belakang, tapi kita harus punya tanggung jawab urusan dakwah. Hadirin mulia, orang tanggung jawab itu seperti orang punya bis itu hadirin. Orang punya bis itu dia nyopir nggak hadirin? Tidak, yang nyopir itu sopirnya. Orang yang punya bis banyak itu dia yang bagian nyuci bisnya enggak? Tidak. Tetapi walaupun dia tidak nyuci, tidak nyopir, dia tetap senantiasa memikirkan bisnya, bagaimana biar bisnya tetap jalan, bagaimana biar bisnya tidak nabrak. Itu pikirnya orang punya bis. Walaupun dia enggak nyopir, tetap dia berpikir bagaimana biar bisnya tidak nabrak. Loh, kenapa kok memikirkan? Karena kalau bis itu dapat uang, yang untung pemiliknya. Kalau bis itu nabrak, yang rugi pemiliknya. Lah dakwah ini milik kita hadirin. Dakwah itu bukan milik siapa-siapa. Maka kita harus memikirkan dakwah. Walaupun kita ini hanya sekedar orang mahalah, menanggung jawab mahalah aja bukan, tetap kita harus memikirkan dakwah. Insyaallah hadirin. Karena apa? Karena kalau dakwah itu maju yang untung kita, dakwah itu mundur yang rugi kita. Loh Pak, dakwah itu kalau nggak maju sih nggak rugi loh Pak. Nggak rugi bagaimana? Kalau dakwah itu tidak maju, orang pertama kali rugi di dunia kita. Kalau mahalah kita nggak hidup, maka nanti kita akan malas sholat ke masjid. Bukankah ini suatu kerugian yang besar? Kita kehilangan 27 derajat. Kalau dakwah tidak hidup, maka keluarga kita nggak ada yang mengingatkan. Ketika nggak ada yang mengingatkan, maka keluarga kita akan menjadi preman-preman. Kalau sudah menjadi preman, maka mereka akan mengirimi dosa kepada kita. Apakah ini bukan kerugian? Nah, jadi kalau dakwah itu nggak hidup, maka yang pertama kali rugi siapa? Saya. Dan kalau dakwah itu berkembang, yang pertama kali beruntung siapa? Saya. Kalau kita berdakwah dengan ijtimai, kok di ujung dunia ada orang dapat taskilan 1, kita juga dapat pahalanya. Kalau kita itu memikirkan kampung kita, kok ada orang baik dari kampung kita, kita dapat pahalanya. Kalau yang kita pikirkan satu provinsi, maka ketika satu provinsi ada yang baik, kita dapat pahalanya. Kalau yang kita pikirkan seluruh alam, maka di ujung dunia ada orang berbuat baik, kita dapat bagiannya juga. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dakwahnya dakwah yang ijtimai. Seperti tubuh kita ini. Tubuh kita ini kan ijtimai. Kepala mau kumpul dengan tangan, tangan mau kumpul dengan badan, badan kumpul dengan kaki. Nah, maka ketika seluruh anggota tubuh ini kumpul, kaki berjalan, jantungnya jadi sehat. Otak berpikir, maka tangannya bisa bergerak. Tangannya megang nasi, maka perut bagian nasi. Jadi ketika tubuh itu ijtimai, maka semua merasakan manfaatnya. Begitu juga dakwah. Kita berjuang menyebarkan agama. Kalau ijtimai, mahalah nyambung dengan halakoh, halakoh nyambung dengan markas, markas nyambung dengan nidomutin, nidomutin nyambung dengan Rasulullah, maka nanti ada satu kebaikan di dunia, kita dapat bagiannya juga. Tapi kalau dakwah nggak ijtimai, dakwah apa-wi, cara marana Ilyasis ketinggalan zaman. Dakwah wis gawe acara dhewe ngono lho, sepodo pintere kok. Nah, akhirnya gawe acara dhewe, maka nanti kita akan dapat pahala dari orang kita taskil saja. Di Amerika ada orang dapat hidayah, kita nggak dapat bagian karena kita nggak ijtimai. Maka kita ini jangan hanya sekedar dakwah saja, tapi dakwah yang ijtimai. Insyaallah hadirin. Kemudian jalan yang ketiga adalah jalannya para syuhada. Syuhada itu siapa? Syuhada itu adalah orang-orang yang mau korbankan hartanya, korbankan nyawanya untuk agama. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah saya jalannya para syuhada supaya saya bisa korban sehingga saya keluar 4 bulan. Insyaallah hadirin. Kita ini berat
berat, keluar 4 bulan, keluarkan uang berat. Itu kenapa sebabnya? Sebabnya karena kita ini belum dapat hidayahnya para syuhada, sehingga untuk mengorbankan uang itu 1 juta ya abot ya. Maju pura, budal pura, setahun pura. Umpamane wis budal setahun pun gak iso tenanan. Itu kenapa sebabnya hadirin, karena kita belum dapat hidayahnya para syuhada tadi. Maka kita doa kepada Allah agar kita punya kesemangatan untuk berkorban. Insyaallah hadirin. Bukan hanya korban dengan senang. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika mau perang Tabuk, maka beliau itu mengeluarkan seluruh hartanya. Setelah infak seluruh hartanya itu loh, beliau itu mengatakan, ya Rasulullah, nanti kalau ada lagi saya infakkan lagi ya. Nah, dengan gembiranya, dengan mudahnya, nanti kalau ada lagi saya infakkan lagi ya. Masya Allah. Kalau kita bagaimana hadirin? Saya loh kemarin itu loh baru bantu orang keluar fisabilillah, Masya Allah. Saya bantu tuh 10.000. Nah, dibantu 10.000, seluruh dunia dikasih tahu, diulang-ulang terus. Masya Allah. Jadi kalau sahabat itu infak seluruh harta itu mengatakan, kalau nanti ada lagi saya kirim lagi ya Rasulullah. Masya Allah. Kok iso loh wong koyo ngene iki? Itulah karena Allah telah memberi hidayah kepada sahabat. Maka kita doa hidayah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkorban. Insyaallah hadirin. Wasyuhada'i wassalihin, yang terakhir hidayah supaya kita ini menjadi orang soleh. Orang soleh itu apa toh? Orang soleh itu orang-orang yang tidak suka maksiat. Maka kita ini doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya petunjuk jalan yang lurus, jalannya para solihin. Solihin itu siapa? Solihin itu pembenci kemaksiatan. Sekarang kita ini sudah amal agama, tapi sama kemaksiatan itu masih senang juga. Dakwah terutama untuk yang muda-muda, nanti ada wanita lewat, lihat-lihat sedikit. Kita ini sudah amal agama, tapi masih senang maksiat. Maka ini seperti orang minum obat, tapi juga masih senang minum racun. Akhirnya bagaimana kalau tidak hati-hati? Mati nanti hadirin. Maka kita ini di samping dakwah, kita ini di samping berjuang, kita doa kepada Allah agar Allah buat kita benci kemaksiatan. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan engkau itu tunjukkan saya jalannya orang-orang yang dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, orang-orang Yahudi. Dan juga jangan engkau tunjukkan kepadaku jalannya orang-orang Nasrani. Sebetulnya orang itu mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim sudah cukup. Tapi kenapa ditambahi ghairil maghdub? Karena orang itu kadang-kadang dalam perjuangan itu menggok. Sudah tengah-tengah berjuang, enak-enak, tiba-tiba hidayahnya dicabut oleh Allah, langsung jadi orang nakal lagi. Maka ditambah ghairil maghdub itu supaya apa? Supaya perjuangan kita ini sampai mati kekal, enggak berubah-berubah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita doa kepada Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, lah hidayah itu datang di samping dengan doa, kita juga harus berjuang. Karena Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Rasulullah supaya kamu dapat hidayah, kata Allah. Dan Rasulullah SAW itu kenyataannya hari-hari berjuang. Setiap orang yang ikut baginda Nabi diajak berjuang. Maka kita ini kalau ingin dapat hidayah harus berjuang. Maka siapa yang niat berjuang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, silahkan berdiri, daftarkan nama. Monggo. 4 bulan, 40 hari, 1 tahun, sisa masa, tambah masa. Yang aslinya belum niat diniatkan. Masyaallah. Insyaallah semuanya ini hadirin. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ulang-ulang berapa menit supaya